Nah, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Tadi saya memposting di page kita, Bapak Ibu Saudara, untuk mengajak saudara bisa bersama-sama kami untuk mengikuti yang namanya pembacaan Alkitab. Kita baca Alkitab bersama-sama mulai dari tanggal 1 Desember, tetapi saya baru memulaikan hari ini. Tiba-tiba hari ini waktu saya ambil puasa, di hati saya ditaruh untuk mengajak Bapak Ibu Saudara, mari pemirsa doa bersama Pastor Ferry Irene, baik yang aktif di altar malam atau morning altar, untuk kita mengisi hari-hari menjelang 25 Desember ini dengan membaca kitab Injil Lukas. Karena Injil Lukas itu tidak kebetulan, tapi ada sebuah kebenaran, berisi 24 pasal sebelum tanggal 25 Desember. Jadi, iya, saya mengajak kita sekalian. Nanti malam saya akan posting lagi untuk hari tanggal 2 Desember, dan besok kita akan membaca, entah sudah mau mendengarkan audio Bible dari YouTube saya. Jadi YouTube itu saya posting, saya upload tahun lalu, Bapak Ibu ya. Jadi tahun ini saya nggak ada sempat untuk membuat uploadan yang baru untuk 2022. Jadi kita mengikuti aja yang uploadan saya 2021. Jika Anda berkenan untuk mengikuti audio Bible, silakan. Tetapi di page ini juga saya sudah menuliskan, saya sudah menaruh ayat-ayat yang akan kita baca. Kalau hari tanggal 1 Desember harusnya Lukas pasal 1 berisi 80 ayat. Dalam satu pasal 80 ayat. Nah, sementara saya membaca ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara, saya dibukakan rahasia firman Tuhan tentang Sakaria. Kenapa Sakaria itu menjadi bisu ya? Kenapa Sakaria itu menjadi bisu? Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Tuhan nggak mau kita bisu. Ada hal-hal yang bisa membuat kita bisu, kita nggak bisa ngomong. Tadi malam saya sudah sampaikan firman buat Bapak Ibu Saudara, buat saya juga, tentang bagaimana saya mendengar, saya melihat, saya mengalami, dan saya menyaksikan. Tetapi bagaimana kita akan menyaksikan kalau kita bisu? Kita nggak bisa menyaksikan apa-apa, kita tidak akan bisa berbicara apa-apa ke orang-orang, bahkan untuk diri kita, untuk mau ngomong hal yang baik, untuk diri kita, deklarasikan sesuatu untuk diri kita nggak bisa bersuara karena bisu. Nah, hal ini disebabkan oleh sesuatu hal yang kita akan lihat malam ini. Jadi ini, waktu saya merenungkan pasal 1 Injil Lukas, Tuhan bukakan beberapa rahasia, dan ini yang menjadi bagian khotbah saya malam hari ini. Kita lihat Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 63-64, Pastor Ferry tolong baca. Lukas pasal 1, 63-64. Lukas pasal 1 ayat 63-64. Ia meminta batu tulis. Iya, ini Sakaria. Meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Amin. Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan, ya, ini Sakaria ini karena oke, saya kasih judul ya, judul renungan kita, firman Allah, makan malam kita, dinner kita, malam hari ini adalah jangan bisu, ya, jangan bisu. Orang percaya kita nggak boleh bisu. Buatlah Yesus tuh makin viral dengan mulut kita, dengan jari jemari kita. Jadi Anda perhatikan di sini ya. Sakaria, dia mengalami kebisuan ya, karena tidak percaya akan nubuatan Tuhan tentang istrinya yang akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan bahkan malaikat Gabriel, kalau Anda membaca tadi ya, pasal 1 dalam Injil Lukas, Anda ngerti banget tentang kisah ini. Jadi malaikat Gabriel itu datang bawa pesan dari surga, mengatakan kepada Sakaria yang adalah salah satu imam yang harus membakar korban ukupan di bait suci Tuhan, di bait Allah. Dan Sakaria ini mendapatkan kunjungan malaikat Gabriel dan menyatakan kepada
Sakaria bahwa istrimu nanti akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan namanya sudah dibawa pesennya dari Tuhan. Tuhan sudah menyampaikan kepada Gabriel, kasih tahu sama Sakaria, anak itu harus namanya Yohanes. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan, Sakaria bisu karena dia tidak percaya nubuatan Tuhan. Ya, coba kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke 7, bukan, ayat yang ke 19-20. Akulah Gabriel yang melayani Allah. Iya. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Iya. Sakaria ini nggak percaya ya. Dia waktu dia dengar, makanya saya Irene Ministry, Anda lihat di komen saya kirimkan ini Sakaria ini. Waktu dia dengar, dia nggak percaya. Jadi kalau Anda klik itu komen yang saya kirim itu, orang laki-laki itu dia muncul begini dan dia turun lagi begini. Kenapa? Dia nggak percaya. Dia dengar tapi dia nggak percaya. Ayat sebelumnya, ayat 18. Ini ketidakpercayaan daripada Sakaria. Ayat 18. Mundur satu ayat. Kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Bapak Ibu Saudara, ketidakpercayaan kita sama dengan ketidakpercayaan Sakaria itu akan terjadi jika kita melihat kenyataan. Perhatikan, kenyataan di depan kita yang kita sedang gumulin, sedang doakan, sedang bertarung untuk memenangkan kenyataan kita itu, untuk tidak boleh seperti itu, seringkali membuat kita tidak percaya ketika kita dengar firman Tuhan. Perhatikan, fakta kita, iya. Kenyataan kita, fakta kita, saya sudah pernah khotbah tentang fakta. Saudara, kenyataan atau fakta kita seringkali menggerus iman kita, menyurutkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi sangat berhati-hati tentang fakta. Makanya 2 Korintus pasal 5 ayat 7 selalu saya ulang-ulangin sampaikan di sini. 2 Korintus pasal 5 ayat 7, hidup kita ini karena percaya, bukan karena melihat tapi percaya. Ya, hidup kita ini bukan karena melihat kenyataan. Kalau hidup kita itu karena melihat kenyataan depan kita, banyak kita tidak akan percaya. Bagaimana bisa? Sudah tua, hamil pula. Bagaimana bisa percaya akan mengandung sih? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kalau Maria didatangin sebagai perempuan muda, bahwa kamu ketika dia menikah dengan Yusuf, kamu akan hamil, Maria langsung percaya. Tetapi kenyataannya Maria belum menikah, gitu loh. Bagaimana mungkin dia percaya, tetapi Maria percaya. Ini beda dengan Sakaria. Maria percaya, dia cuma bilang, jadilah, aku hanyalah hamba. Ya, Lukas 1 ayat 37. Aku hanyalah hamba, jadilah padaku menurut sesuai dengan apa yang Tuhan mau, gitu ya. Tetapi tidak dengan Sakaria. Yuk kita jadi seperti Maria. Ini hari kedua kita ada di bulan Desember. Kita belajar dari Sakaria. Kita belajar dari Sakaria, kita belajar dari Maria. Ada suatu perbedaan yang besar sekali antara Sakaria dan Maria. Maria langsung percaya, langsung menerima. Walaupun kenyataannya itu nggak bisa dipercayai. Belum menikah, nggak tidur sama laki-laki, gimana bisa hamil? Nah, Sakaria, dia laki-laki, menikah, tidur dengan istrinya Elizabeth. Tetapi dia tidak percaya. Maria percaya. Nah, ini yang membedakan Bapak Ibu Saudara. Kita sudah masuk bulan Natal, bulan Desember hari kedua. Tetapi malaikat itu meyakinkan kepada Sakaria, akulah Gabriel yang melayani Allah. Artinya, aku melayani Allah. Kalau Allah suruh aku bawa kabar berita dari Allah, keputusan Allah, maka aku membawa kabar baik buat kamu, bahwa kamu, istri kamu akan hamil. Tetapi itu bukan kabar baik buat Sakaria. Kabar yang memalukan. Nanti orang bilang, apa, istriku udah tua. Masa tua-tua nafsuan gitu kan ya. Masa Sakaria udah tua masih nafsu juga gitu kan. Kayak dia itu kayak nggak mau menerima itu. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia menjadi bisu. Itu yang ayat yang kita baca. Pastor Fir tolong baca lagi ayat 64.
Shalom Pak Jantan Anggat. Gimana hasil dialisisnya Pak? Gimana hasil dialisisnya? Baik Pak, tolong dikabari ya. Saya setuju bahwa kabarnya adalah baik. Ya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya. Iya. Dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan seketika itu juga. Seketika apa? Seketika dia menuliskan nama daripada anaknya. Kenapa? Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Seketika engkau melakukan firman Tuhan, seketika engkau mau taat kepada firman Tuhan, seketika itu juga Allah akan membuka mulutmu untuk mulai berkata-kata. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Allah. Haleluya. Seketika dia membuka hatinya, kan dia ditanyain nih, ya. Lalu orang-orang di situ itu nanya, ya, nanya kepadanya. Kenapa namanya itu ya harus dinamai Yohanes katanya ya gitu kan. Sakaria harus dinamai. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Perhatikan. Karena Sakaria itu bisu. Jadi ketika orang-orang datang pada sehari dia mau disunatkan, hari yang keberapa tuh? Hari ke-8 ya. Hari keberapa tuh biasa disunatkan itu ya? Iya, jadi hari ke-8 Yesus disunat ya. Jadi ketika dia dibawa untuk disunatkan, Bapak Ibu Saudara, orang-orang memberikan usulan untuk kasih nama. Iya. Namanya harus ini, iya gitu ya. Iya. Namanya harus ini. Tapi Sakaria itu sudah memberikan isyarat kepada istrinya. Jadi istrinya bilang begini, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Tadinya mereka masyarakat usulkan Sakaria. Jadi nama Yohanes ini adalah nama yang melanggar adat, melanggar aturan, tapi tidak melanggar surga, karena itu adalah keputusan surga. Jadi apa yang diputuskan oleh surga, sekalipun itu melanggar adat saudara, melanggar kebiasaan saudara, tidak berdosa. Katakan amin. Haleluya. Malah kita berkenan kepada Tuhan. Kata mereka kepadanya ayat 61, tidak ada di antara anakmu saudara bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya, kepada Sakaria, untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya. Lalu, untuk memberitahukan pesan Tuhan melalui Gabriel, Bapak Ibu Saudara, dia menggunakan apa yang ada padanya. Dia nggak bisa menggunakan mulutnya kalau mulutnya bisu, tapi dia menggunakan tangannya untuk menulis. Nggak ada alasan bos, Pak, Bu. Nggak ada alasan untuk kita tidak memberitakan pesan Tuhan dalam hidup kita. Nggak ada alasan. Dia bisu, tetapi tangannya kan bisa melakukan sesuatu. Perhatikan. Dia menuliskan, dia meminta batu tulis, dan dia menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Ayat 64. Seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, dan apa yang dilakukan? Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Keren. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya saat mulut kita terbuka pada pagi-pagi hari, yang harusnya kita lakukan pertama adalah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Sebelum mulut kita tertutup di malam hari dalam tidur lelap kita, yang harus kita lakukan seharusnya adalah memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Seperti yang lagu tadi yang kita nyanyikan, betapa besar kasih setia Tuhan. Sungguhlah Engkau penolongku. Engkau Tuhan adalah sungguh-sungguh penolongku yang ajaib. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan. Sakaria bisu, nggak bisa ngomong, nggak bisa bersaksi tentang Tuhan. Nggak bisa nyanyi memuji Tuhan dengan mulutnya. Tapi saat dia menggunakan apa yang ada padanya, yang tidak diambil daripada dia, yang bisa digunakan, lidahnya diambil, artinya dibekukan oleh Tuhan, nggak bisa ngomong. Tetapi tangannya tidak dibikin lumpuh oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, tangan digunakan untuk menulis, dan saat itulah Efata terbuka, Tuhan membuka mulutnya. Ada sebuah video, Bapak Ibu saya nonton beberapa hari yang lalu, saya sempat simpan ya, tapi saya lupa itu ada di mana. Nanti mungkin saya temukan, saya posting itu di page kita. Itu video sekuler,
tetapi bicara soal bagaimana how to be thankful gitu ya. How to be thankful. Kita harus mengucap syukur. Shalom Pastor Rosovin Basai. Ini ada Natal yang Pastor Rosovin harus khotbah ya. Sudah selesai karena di Ambon sekarang sudah lat ya. Sudah di Ambon sekarang sudah jam 9 malam, setengah 10 ya Pastor Rosovin. Oke. Iya, shalom, selamat bergabung. Christina Halawa, shalom. My dear, Tuhan berkati, selamat bergabung. Nah, saudara, berarti ada ilustrasinya, video itu bagus sekali. Ada seorang di mobil, dia pas masuk mobil, dia nengok ke sebelah kanannya, dia lihat ada sebuah pesawat jet. Itu pesawat jet itu, dan orangnya itu begitu gembira naik pesawat jet. Dan dia bilang begini, padahal dia sudah punya pesawat yang begitu keren, mobil panjang limo yang mahal. Dan dia bilang sama temennya yang naik di sebelah dia bilang begini, aku pasti akan lebih berbahagia kalau aku punya sebuah pesawat jet pribadi seperti orang sana. Tiba-tiba ada seorang yang hanya punya mobil Honda CR-V. Dan dia bilang begini, dia ketok kacanya, orang yang punya limo, dan kemudian dia bilang gini, "Hi man, aku akan sangat berbahagia jika aku bisa punya mobil limo seperti Anda." Jadi orang ini bingung. Gimana? Aku bilang aku akan lebih berbahagia kalau aku punya pesawat jet pribadi. Tapi orang ini cuma punya mobil yang sana, Honda CR-V, dia bilang aku akan lebih berbahagia kalau aku punya mobil limo seperti Anda. Jadi, terus orang yang punya mobil CR-V ini, dia jalan, tiba-tiba dia lihat seorang perempuan lagi berlari. Dan kemudian orang ini kan turun dari mobilnya dan dia tendang mobilnya. Dia tendang mobil CR-V-nya dia. Dan perempuan yang sudah ngos-ngosan karena berlari, ngomong sama dia, "Hai man, kenapa kamu kok kelihatan kesel? Kamu kan punya mobil." "Iya sih, aku kesel, aku nggak bahagia karena mobil aku tuh cuman Honda CR-V, sementara orang itu punya limo." Terus perempuan ini bilang begini, "Oh, come on lah man." Dia bilang, "Kamu sudah bersyukur kamu punya mobil CR-V. Aku harus berlari-lari ngejar bis." Terus kemudian, "Oh ya, aku ini telat, nanti aku mau kerja." Jadi dia lari sampai di tempat bus stop. Bapak ibu saudara, busnya sudah pergi. Karena dia ngomong sama laki-laki itu. Jadi sementara kesel karena dia berlari-lari, tiba-tiba busnya sudah nggak ada. Tiba-tiba datang seorang mengendarai sebuah sepeda dayung. Dan kemudian orang itu bilang begini, "Wah, kenapa kamu?" "Iya, saya kesel banget. Saya kesel banget karena saya sudah secepat-cepatnya mau ke sini untuk nemuin bus untuk bawa aku ke kantor aku, tapi ternyata busnya sudah pergi." Terus orang itu bilang begini, "Kamu harus bersyukur. Kamu bisa naik bus. Aku nggak bisa naik bus. Aku nggak punya uang untuk ngebayarin bus. Makanya aku mengayu sepeda ini untuk aku pakai menggunakan untuk mendayung sepanjang puluhan bahkan puluhan mil ke depan." Terus perempuan ini kaget. Oh ya, masuk akal gitu loh. Harusnya aku bersyukur. Aku masih punya uang untuk bisa membayar bis. Tapi orang ini nggak punya uang. Dan ketika orang yang mendayung sepeda ini, tiba-tiba dia berhenti di satu tempat di mana di sebuah taman itu duduk seorang perempuan di sebuah kursi roda. Dia duduk di kursi roda. Iya. Jadi perempuan gemuk tua ini duduk di kursi roda sambil senyum-senyum. Tapi orang ini udah kelelahan, keringetan karena mendayung sepeda, udah puluhan mil. Dan kemudian dia bilang begini, orang ibu yang cacat ini, yang kursi roda ini bilang begini sama dia, "Hi man, kamu kelihatan kesel banget, kenapa ya?" "Gimana nggak kesel bu?" Gitu. Dia bilang, "Gimana nggak kesel? Aku udah mengayuh sepedaku ini puluhan mil, tapi tempat kerjaku masih jauh." Terus kemudian ibu itu bilang begini, "Kamu nggak harus ngeluh. Paling tidak kamu masih punya kaki. Tapi lihat aku." Terus kemudian orang ini tanya, yang pakai kursi bapak sepeda ini bilang sama ibu itu, "Gimana kamu bisa senyum? Gimana kamu bisa senang, bersuka cita, bersyukur, sementara kamu punya kaki udah nggak bisa dipakai berjalan?" Terus ibu ini sambil dia mengayu dengan tangannya untuk mendorong kursi rodanya dia berkata, "Setidaknya aku masih punya tangan." Wow, Bapak Ibu perhatikan. Ini ilustrasi yang saya nonton di video itu bagus sekali, itu sangat menyentuh hati saya. Kita ini seringkali kita tuh nggak bersyukur dengan apa yang ada pada kita.
Dan saya tadi berdoa, saya nangis di hadirat Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, aku mengucap syukur untuk seberapapun jumlah jemaat yang Engkau bawa untuk ada dalam pelayanan kami. Aku bersyukur sekali Tuhan untuk seberapapun berkat yang aku terima dalam pelayanan di sini. Aku bersyukur banget Tuhan untuk anak-anakku. Aku bersyukur banget untuk suamiku. Aku bersyukur banget untuk rumah yang Engkau berikan kami bisa tinggal teduh di sini. Aku bersyukur banget. Bapak Ibu Saudara, mulut kita akan bisa mengungkapkan, mulut kita jangan bisu. Katakan, saya tidak mau punya mulut bisu. Saya akan mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang ada padaku. Paling tidak Bapak Ibu Saudara, janda miskin ini masih punya sedikit minyak dalam buli-buli. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4 kalau nggak salah. Ayat 1 dan seterusnya. Itu paling tidak janda miskin ini masih punya minyak sedikit dalam buli-buli. Makanya ketika Elisa itu bertanya, apa yang ada padamu? Dan dia bilang, hanya sedikit minyak dalam buli-buli. Oke. Sekarang kamu pergi ke tetangga-tetanggamu, pinjamlah jerigen-jerigen, tempayan-tempayan, kontainer-kontainer dari tetangga kamu. Sebanyak yang kamu bisa dapatkan. Dan masuk ke kamar. Dan kamu mulai tuang minyak yang sedikit dalam buli-buli itu. Bapak Ibu, inilah kebaikan Tuhan. Kita ini kan kenyataannya minyaknya cuma sedikit. Bagaimana bisa minyak itu akan bisa mengisi kontainer-kontainer kosong yang kita bisa dapatkan dari tetangga-tetangga kita? Kenyataannya nggak mungkin. Tapi jika Allah yang menyuruh kepadamu, jika Allah suruh engkau untuk melakukannya, just do it, man. Lakukan saja. Dia akan melipat gandakannya. Seperti kesaksian saya waktu mau ke Amerika dulu kan, Bapak Ibu Saudara. Itu ulang-ulang. Saya mesti saksikan kepada saudara. Saya saksikan di TikTok saya. Ketika Tuhan minta untuk dilepaskan, saya lepaskan. Yang sedikit yang ada pada saya lepaskan. Dan Tuhan ganti berlipat kali ganda. Come on Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur dengan sedikit yang ada padamu. Dan serahkan itu kepada Tuhan. Perhatikan, sekurang-kurangnya setiap kita itu masih dikasih satu sama Tuhan. Tolong Pastor Ferry bisa baca Matius pasal 25 ayat 15. Jadi gini, sekurang-kurangnya setiap kita, Tuhan itu adil. Sekurang-kurangnya setiap kita masih punya satu untuk kita lihat, iya, talenta 25-15. Setidak-tidaknya kita masih punya satu untuk kita bisa mengucap syukur. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Iya, yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Yang seorang 2. Dan yang seorang lain lagi 1. Yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi gini Bapak Ibu, yang Tuhan berikan kepada setiap kita bukan menurut kesanggupan orang lain, tetapi menurut kesanggupan kita. Kita nggak bisa minta kayak orang di TikTok yang komen ke TikTok aku, Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, kalau Tuhan itu, kalau kamu minta ke Tuhan dan Tuhan selalu beri ke kamu, kenapa kamu nggak minta pesawat? Saya bilang, itu namanya nguji Tuhan, men. Itu namanya nguji Tuhan. Aku nggak mau nguji Tuhan loh. Iya. Aku nggak sanggup urus pesawat. Aku nggak sanggup. Iya. Aku nggak sanggup mengelola pesawat. Aku nggak punya hanggar di rumahku. Aku nggak punya airport sendiri, aku nggak punya pilot, aku nggak sanggup untuk nyewa pilot, nggak sanggup. Nah ini nih, otak kita nih, suka ngada-ngada. Otak kita yang suka ngada-ngada, pada akhirnya kita sendiri yang menjadi orang yang mengeluh dengan keadaan kita. Kenapa orang itu ya bisa dipercayakan Tuhan kekayaan yang besar? Hai, come on. Jangan ngiri. Seperti orang yang punya talenta 1 ini, coba lihat ayatnya yang ke-30. Matius 25. Ayat 30. Ayat 24-25 dulu. Matius 25 ayat 24-25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, wahai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang
supaya sekembaliku aku menerimanya, serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara, ini pikiran orang yang dikasih 1 talenta ini jahat banget ketika dia lihat ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2. Jahat banget loh. Jahat, dia bukan jahat ngeliatin orang yang dikasih 5, bukan dia pikirin orang yang dikasih 2, tapi dia jahat sekali pikirannya untuk memikirkan orang yang ngasih talenta, yang punya talenta. Dia nyalahin orang yang punya talenta loh Bapak Ibu. Dia nggak nyalahin orang yang lebih dipercaya dari dia. Enggak. Ini nanti saya akan bahas ini dalam satu khotbah yang lain Bapak Ibu ya. Saya cuma mau kasih contoh aja ke kita. Bagaimana orang ini nggak tahu mengucap syukur. Orang yang tidak tahu mengucap syukur itu akan mengabaikan tanggung jawab. Tuliskan. Orang yang tidak tahu mengucap syukur akan mengabaikan tanggung jawab. Dan yang kedua, orang yang tidak tahu mengucap syukur itu akan melihat apa yang ada padanya tuh kurang terus. Ya, tolong dituliskan. Orang yang pertama, orang yang tidak tahu mengucap syukur akan mengabaikan tanggung jawab. Tulis yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak tahu mengucap syukur, ini nggak ada di catatan saya Bapak Ibu. Ini tiba-tiba muncul aja. Yang kedua, orang yang tidak tahu mengucap syukur itu akan, yang pertama akan mengabaikan tanggung jawab. Yang kedua, orang yang tidak tahu mengucap syukur, tadi saya bilang apa? Itu muncul aja tiba-tiba. Iya. Anda yang mendengar, semoga Anda mendengar ya. Kok saya bisa blank, saya bisa lupa itu Bapak Ibu. Padahal itu datang begitu aja. Makanya saya berharap Bapak Ibu bisa nulis ya. Nggak ada yang nulis ya. Iya, yang pertama, yang kedua tadi. Orang yang suka mengucap syukur orang yang tidak suka mengucap syukur akan mengabaikan tanggung jawab. Betul Ciheni. Yang kedua Ciheni, saya lupa. Yang kedua, orang yang tidak tahu mengucap syukur akan selalu melihat apa yang ada padanya itu kurang. Iya. Sedikit, tolong dituliskan yang kedua. Orang yang tidak tahu mengucap syukur akan melihat apa yang ada padanya itu kurang. Selalu kurang. Jadi dia tidak bisa mengucap syukur. Dia masih pengen yang lain. Dan yang ketiga, orang yang tidak tahu mengucap syukur akan berpikir Tuhan itu jahat. Gitu ya. Tuhan kok nggak adil ya sama saya ya? Iya, Tuhan itu jahat dan dia menyalahkan Tuhan. Dia nggak melihat dirinya yang salah, Bapak Ibu. Dan Anda kan lihat, Anda dengar tuh testimoni saya tentang video tadi ya Bapak Ibu Saudara. Tentang orang yang nggak tahu mengucap syukur. Tapi ternyata di bawah mereka ada banyak orang yang nggak punya yang seperti mereka punyai. Lah, sampai kepada perempuan yang pakai kursi roda, baru mata itu terbuka. Wow. Aku nih harusnya mengucap syukur, aku masih punya, at least aku masih punya kaki untuk mendayung sepeda aku. Tapi ibu ini mendayung kursi rodanya dengan tangan. Kursi roda mungkin kena kotoran di jalan. Emang jalan itu udah terlalu bersih. Jalan di surga kali, Bapak Ibu. Jalan di surga itu bersih banget. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak tahu mengucap syukur akan mengabaikan tanggung jawab. Orang yang tidak tahu mengucap syukur akan selalu merasa kurang. Orang yang tidak tahu mengucap syukur akan menyalahkan Tuhan. 3 hal tentang tidak tahu mengucap syukur. Makanya saya bilang tadi judulnya belajar dari Zakaria, jangan bisu. Harusnya Zakaria tuh percaya, ini loh malaikat Gabriel loh yang datang. Malaikat yang sama yang datang kemari ya, sepupu dari istrinya, gitu loh. Sepupu istrinya Elizabeth, karena ayah mereka bersaudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, perhatikan. Jadi Elizabeth ini tantenya Yesus gitu ya. Antinya Yesus dalam sebagai manusia ya Bapak Ibu. Dan Yesus dengan siapa? Yohanes Pembaptis ini sepupuan. Iya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, hamba ini dia jahat sekali. Dia sudah terbungkus pikirannya, otaknya, Tuhan itu nggak adil. Iya. Kenapa yang lain kasih 5, yang lain 2, aku cuma 1. Wow, dia mau cari untung sama kami nih, gitu. Bodoh banget kan Bapak Ibu. Apalagi kalau kita memikirkan Tuhan kita tuh nggak adil. Kita menyalahkan Tuhan. Ada satu lagu. Yesus tidak pernah salah. Mungkin Pak Sofir bisa dapatkan nadanya.
tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Amin. Yesus tidak pernah salah. Apa yang dia buat? Amin. Apa yang dia buat baik buat saya, baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Katakan, Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Oh, Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang dia buat baik buat semua. Apa yang dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur dengan bagian dengan tanggung jawab yang Tuhan udah beri buat kita. Sebagai orang percaya, kita sudah dikasih grace, anugerahnya, dikasih berkat, dikasih napas, dikasih tanggung jawab. Bertanggung jawablah, mengucap syukurlah untuk sedikit sekalipun yang Allah percayakan bagi Bapak Ibu Saudara. Karena jika kita tidak bisa dipercaya terhadap yang kecil, Pak Saudara bisa baca ayat yang kita baca tadi, Matius 25 tadi. Jika kita tidak bisa dipercaya pada apa yang kecil, maka Tuhan akan mengambil, tidak akan memberikan kepercayaan yang besar, dan apa yang ada pada kita, yang kecil itu akan diambil daripada kita dan diberikan kepada orang lain. Saya nggak mau. Makanya tadi saya berdoa tadi dalam doa puasa saya berdoa, Tuhan, biarlah saya bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan sama saya. Kalau saya tidak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan pada saya, maka itu akan diambil sama saya dan diberikan kepada orang lain. Tetapi saya mau bilang sama saudara, jika Anda tidak dipercaya dengan apa yang Tuhan percayakan pada Anda, saya mau minta dari Tuhan, Tuhan kasih saya aja deh. Tuhan kasih saya aja deh. Kalau misalnya nih Pak siapa ya, Deliana Sagala, Christina Lawa, siapa lagi? Kalau Anda tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan kasih sama Anda, aku mau minta, Tuhan kasih ke aku aja deh. Maaf Bu Deliana Sagala, maaf Bu Christina Halawa. Saya percaya kalian tidak mau itu diambil daripada kalian. Sebab itu mari bertanggung jawab dengan sedikit yang Tuhan percayakan sama Anda. Amin. Sedikit sekalipun yang dipercayakan Tuhan pada kita, mari kita bertanggung jawab untuk itu, supaya itu tidak akan diambil daripada kita. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu, saya akan lanjutkan berikut untuk kita sekalian.